Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Kak Andika. Jadi pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas terkait soal latihan seleksi akpol ya pada materi statistika. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, kita masuk ke nomor selanjutnya adalah nomor 174. Modus dari histogram di bawah ini. Jadi untuk rumus modus adalah modus untuk data kelompok ya. Modus data kelompok adalah tepi bawah kelas ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 tambah D2, di mana D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, sedangkan untuk D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya. Oke. Jadi langsung kita tentukan mana TB kelas, panjang kelas, D1, D dan D2 gitu. Jadi untuk tepi bawah kelasnya, tepi bawah kelas, bisa kita lihat di sini di gambar sini, modusnya ini kan terletak di antara 44,5 sampai 49,5 karena memiliki frekuensi yang banyak ya. Jadi untuk interval kelasnya adalah 44,5 sampai dengan 49,5. Oke. Kemudian untuk frekuensinya, F kelasnya 12, F sebelumnya 8 dan sesudahnya adalah 6. Oke, jadi kita tentukan di sini. Nah, di sini kan kelasnya antara 44,5 sampai 49,5, di mana ini sudah dikurangi dengan 0,5 ya, dan ditambah dengan 0,5 untuk tepi atasnya. Jadi tepi bawah kelasnya ini kita pakai 44,5 gitu. Jadi awalnya kan gini 45 sampai 49 karena tepi bawah kelas kan harus dikurangi 0,5. Jadi 45 dikurangi 0,5 hasilnya 44,5. Nah, jadi tepi bawah kelasnya adalah 44,5. Kemudian kita tentukan di sini jadi modus sama dengan 44,5 sesuai ini ya. Ditambah panjang untuk panjang kelasnya bisa kita kurangkan saja jadi 49,5 dikurangi 44,5 hasilnya adalah 5 teman-teman. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Kemudian untuk D1-nya, D1 kan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, jadi 12 dikurangi 8 per 12 kurangi 8 ditambah 12 dikurangi 6. Sesudahnya kan 6 ya. Jadi modus sama dengan 44,5 ditambah 5 kali 4 per 4 ditambah 6. Jadi modus adalah 44,5 ditambah 5 kali 4, atau bisa kita langsung saja 20 per 10 ya. Jadi modus 44,5 ditambah 2, jadi modusnya adalah 46,5. Jadi jawabannya untuk nomor 174 adalah yang B teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 175 teman-teman. Jadi kita punya tabel di bawah ini ya, histogram di bawah ini. Jadi kita menentukan nilai rata-rata dari data kelompok ya. Jadi kalau menentukan nilai rata-rata dari data kelompok, kita harus cari XT-nya ya, atau nilai tengahnya gitu. Nah, karena di sini di gambar ini di histogram ini
Nilai tengahnya kan udah diketahui ya, jadi 57, 62, 67, 72, dan 77. Sekarang kita tinggal mengalihkan dengan frekuensinya, lalu kita bagi dengan jumlah frekuensinya gitu. Jadi untuk rata-rata data kelompok adalah nilai tengah xt dikali dengan frekuensi per jumlah frekuensinya. Oke. Jadi kita masukkan di sini. Jadi mean atau rata-rata. Jadi 57 kali 2 ditambah 62 kali 4 ditambah 67 kali 18 ditambah 72 kali 14 ditambah 77 kali 12. 77 dikali 12 per, untuk jumlah frekuensinya adalah 2 tambah 4 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 12. Oke. Kemudian meannya, oke. Di sini kita pakai bantuan kalkulator ya, supaya cepat. Jadi kita hitung dulu. Jadi hasilnya adalah 3.500 teman-teman. Dibagi dengan, nah kita jumlahkan ini, hasilnya adalah 50. Oke. Jadi untuk mean adalah 3.500 bagi 50 adalah 70. Jadi jawaban untuk nomor 175 adalah yang C teman-teman. Oke. Lanjut kita masuk ke nomor 176. Kita punya dari data sebagai berikut, diperoleh nilai jangkauan kuartil. Jadi jangkauan kuartil adalah kuartil atas atau H3 dikurangi dengan kuartil bawah I1 gitu. Kita tulis dulu datanya. Jadi kemudian langkah selanjutnya kita harus mengurutkan data dari terkecil ke terbesar ya. Jadi kita urutkan dulu dari 5. Jadi kita buat warnanya biar beda. Jadi Jadi 5-nya ada 4. Kemudian kita lanjut ke yang 6. Ada 5 ya, jadi untuk 7-nya kemudian untuk 8-nya dan untuk 9-nya adalah 2 ya. Kemudian kita tentukan dulu nilai dari median. Jadi median. Nah, di sini karena data kita jumlahkan dulu.
karena datanya genap, jumlah n-nya 18, dan data tunggal. Oke, kita menentukan medianya seperti ini. Misalkan contoh, kita punya data 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan nilai tengahnya kan letaknya di sini antara 2 dan 3. Cara menentukannya begini. N-nya sama dengan 4, jadi N tambah 1 per 2. Jadi 4 tambah 1 per 2 hasilnya adalah 5 per 2. Jadi 5 per 2 kan hasilnya 2,5 ya. Dimana 2,5 itu letak 2,5 adalah antara 2 dan 3. Nah, di sini. Jadi antara 2 dan 3 di sini kan ya. Oke. Jadi untuk soal seperti ini sama caranya. Karena N-nya sama dengan 18, kita tinggal tambahkan dengan 1 dulu supaya kita tahu letaknya. Jadi N plus 1 per 2, 18 tambah 1 per 2, jadi hasilnya 9,5. Jadi letaknya adalah 9,5 ya. Jadi letak datanya antara 9 dan 10. Kita hitung di sini letak data antara 9 dan 10 di mana? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi letak data antara 9 dan 10 kan di sini. Jadi mediannya adalah 6 ditambah 7 per 2. Jadi 13 per 2 adalah 6,5 gitu. Kemudian yang kita cari adalah H3 dan H1. Di mana cara menentukan H3 dan H1 kita buat batas dulu di sini. Kan median di sini. Jadi kita punya batas bawah, kita punya nilai yang bawah dan nilai yang atas di sini. Di mana H1 ini merupakan kuartil bawahnya dan H3 merupakan kuartil atas. Jadi sama seperti menentukan median, kita tentukan dulu jumlah datanya. Di sini karena ada 9. Jadi caranya N plus 1 per 2. 9 tambah 1 per 2. Hasilnya adalah 5. Jadi misalkan gini. Saya punya 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Karena N sama dengan 5. Saya bisa lihat di sini nilai tengahnya kan 3 ya. Karena di kiri 2, kanan 2. Bisa kita pakai N plus 1 per 2. Jadi N plus 1 per 2. Jadi 5 ditambah 1 per 2, hasilnya 6 per 2. Jadi letak datanya adalah letak data ketiga. Jadi letak data di sini adalah yang kelima ya. Jadi H3 di sini kan maaf H1 sama dengan 6. Untuk H3-nya sama karena N-nya sama dengan 9, maka N plus 1 per 2 sama dengan 9 plus 1 per 2. 10 per 2 hasilnya 5 juga. Jadi letak data kelima dari H3 dari data di atas adalah 7 ya. Oke. Jadi H3 sama dengan 7. Kemudian untuk jangkauannya, jangkauan kuartil H3 dikurangi H1 sama dengan 7 dikurangi 6. Hasilnya adalah 1. Jadi jawaban untuk nomor 176 adalah yang B, teman-teman. Lanjut kita masuk ke nomor 177. Jadi kita punya rataan hitung. Jadi kita mencari ini ya, nilai rata-rata ya. Oke. Jadi kita punya data. Sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, dan 21 sampai 25. Gini. Kemudian frekuensinya 4, 15, 7, 3, 1. Oke. Jadi kita jumlahkan frekuensinya dulu. Kalau dijumlah hasilnya adalah 30 ya teman-teman. Kalau dijumlah. Kemudian, nah ini kan ada data kelompok ya. Jadi kita tentukan dulu nilai tengahnya gitu. Jadi XT nilai tengah. Caranya 1 ditambah 5 per 2. Hasilnya 6 per 2 adalah 3. 6 tambah 10 per 2. Hasilnya 16 per 2 adalah 8. Gitu. Nah, jadi ini 3, 8, 13, kemudian 18, dan 23.
Langkah selanjutnya kita kalikan XT atau nilai tengah dengan frekuensi. Jadi kita dapat 12, 120, 91, 54, dan 23. Kita pakai bantuan kalkulator. Jadi kita punya jadi hasilnya adalah 300 teman-teman. Jadi delta XT F sama dengan 300. Nah, jadi kalau kita cari rata-rata data kelompok ya, data kelompok adalah jumlah dari XT dikali dengan frekuensinya dibagi jumlah frekuensi. Jadi 300 per 30 hasilnya adalah 10 teman-teman. Jadi jawaban untuk nomor 177 adalah yang C. Lanjut kita masuk ke nomor 178. Kita punya suatu data dengan rata-rata 16, jangkauannya 6. Jika setiap data dikalikan dengan A, kemudian dikurangi B, diperoleh data baru dengan rata-rata 20 dan jangkauan 9. Oke, nilai dari 2A plus B. Jadi kita punya rata-ratanya 16 dikali dengan A dikurangi B, hasilnya adalah rata-rata barunya 20. Kemudian kita punya jangkauan awalnya kan 6. Setelah dioperasikan dengan dikali dengan A dikurangi B, hasilnya kan jangkauannya jadi 9 ya. Jadi 6A sama dengan 9 gitu. Karena nilai A bisa dicari, kita tentukan dulu. Jadi A sama dengan 9 per 6. Jadi nilai A sama dengan 3 per 2. Kemudian kita substitusi nilai A ke persamaan 16A dikurangi B sama dengan 20. Jadi 16A dikurangi B sama dengan 20. Untuk A-nya 3 per 2. Jadi 16 bagi 2 hasilnya kan 8. Jadi 8 kali 3 dikurangi B sama dengan 20. Maka nilai B kita pindahkan jadi B sama dengan 8 kali 3 dikurangi 20. Jadi B sama dengan 24 dikurangi dengan 20. Jadi B-nya sama dengan 4. Kemudian kita menentukan nilai 2A ditambah B. Hasilnya adalah 2 dikali A-nya 3 per 2. Ditambah B-nya 4. Jadi 3 ditambah 4 hasilnya sama dengan 7. Oke. Jadi nomor 178 hasilnya adalah 7. Jawabannya yang C teman-teman. Lanjut kita masuk ke nomor 179. Kita punya nilai dari 1 per 8 faktorial dikurangi 2 per 9 faktorial tambah 3 per 10 faktorial. Jadi kita samakan penyebutnya. Jadi 1 per 8 faktorial dikurangi 2 per 9 faktorial ditambah 3 per 10 faktorial. Oke. Jadi penyebutnya adalah 10 faktorial. 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial kan bisa kita ubah seperti ini. 10 kali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial. Jadi tinggal 10 kali 9 aja. Jadi 90 dikali 1 dikurangi dengan untuk 10 faktorial dibagi 9 faktorial kan tinggal 10 saja ya. Jadi 10 kali 2 kemudian ditambah 10 faktorial bagi 10 faktorial kan hasilnya 1. Jadi 3 kali 1. Jadi 90 dikurangi dengan 20 ditambah 3 per 10 faktorial. Jadi hasilnya adalah 73 per 10 faktorial. Oke. Jadi jawaban untuk nomor 179 adalah yang C teman-teman. Lanjut kita masuk ke nomor 180. Kita punya di dalam satu kotak terdapat 6 bola warna putih, 3 bola warna merah, dan 1 bola berwarna kuning. Akan diambil 3 bola secara acak sekaligus, peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola warna kuning. Jadi peluang A harus NA per NS. Nah, di mana NA ini adalah 2 bola merah dan 1 bola kuning ya.
Di sini kita menggunakan aturan kombinasi ya, aturan kombinasi. Di mana kan kita harus mengambil 3 bola ya. Diambil 3 bola secara oke, 3 bola sekaligus secara acak gitu. Secara acak. Jadi kita tentukan dulu untuk NA-nya jadi NA. Jadi kan kombinasi 2 dari 3 gitu kan ya. Jadi kombinasi 2, 3 gini kan ya. Jadi kita kan disuruh milih 3, tapi yang diminta kan 2 bola merahnya ya. Kemudian dikali dengan kombinasi dari 1 bola kuning. Jadi 1 dari 1 ya. Oke. Maaf teman-teman, sebenarnya ini untuk kombinasinya ini diperoleh dari ini. Kan kita punya 6 bola putih, 3 merah, dan 1 putih, 1 bola kuning, maaf. Nah, kombinasinya diperoleh dari ini. Karena ada 3 bola merah tapi yang dipilih cuma 2, nah cara milihnya kan bisa pakai kombinasi ya. Jadi kombinasi 2 dari 3 gitu kan ya. Karena jumlah bola merahnya kan 3 tapi yang dipilih cuma 2. Kemudian untuk yang warna kuning karena ini cuma 1 ya, kombinasi 1 dari 1 gitu. Nah, cara menyelesaikannya kemudian jadi n faktorial, n-nya kan 2 jadi 2. Oke, maaf teman-teman, jadi n-nya ini bukan 2 tapi 3. Jadi 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 2, kemudian dikali n-nya. Oke. Dikali dengan r. Oke. Jadi 2 faktorial gitu. Jadi rumus kombinasi ini n faktorial per n dikurangi r faktorial dikali dengan r faktorial. Oke. Jadi kemudian dikali dengan kombinasi 1 dari 1 jadi 1 faktorial. Jadi 1 kurangi 1 difaktorialkan dikali 1 faktorial. Jadi hasilnya adalah 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 1 faktorial. Dikali dengan 1. Cara gampangnya gini. Jadi bisa kita hilangkan, tinggal 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Jadi untuk NA-nya sama dengan 3. Kemudian untuk menentukan NS-nya, kita dapatnya ini dari jumlah keseluruhan ya. Jadi kalau dijumlahkan ada 10 buah bola. Nah, tapi yang diminta tadi kan syaratnya hanya 3 aja. Jadi kombinasi 3 dari 10 gitu. Nah, jadi 10 faktorial per 10 dikurangi 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Jadi 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dikali 3 faktorial. Bisa kita jabarkan seperti ini. Jadi 7 faktorialnya hilang, tinggal 10 kali 9 kali 8 per 3 faktorialnya 3 kali 2 ya. Kali 1 gini. Kemudian kita hilangkan. Jadi tinggal 10 kali 3 kali 4 hasilnya adalah 120. Jadi untuk NS-nya ini sama dengan NS. Jadi NS-nya sama dengan 120. Karena rumus peluang NA per NS, NA per NS sama dengan peluangnya, peluang A. Jadi NA-nya 3 per 120. Jadi peluang A hasilnya adalah 1 per 40 begitu. Oke, jadi jawabannya yang C teman-teman, 3 per 120 aja. Oke.
Jadi yang C. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, jadi nomor 181. Pada sebuah bidang datar terdapat 15 titik yang berbeda. Melalui setiap dua titik yang berbeda dapat dibuat sebuah garis lurus ya. Jumlah garis lurus yang dapat dibuat. Jadi di sini kita pakai aturan kombinasi ya. Jadi sama aja dengan kalau soal-soal orang bersalaman gitu loh. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan oleh orang bersalaman gitu. Caranya sama, jadi kita pakai kombinasi ya. Jadi kombinasi dari berapa? Kombinasi kan setiap dua titik ya. Jadi kombinasi 2 dari jumlahnya ada berapa titik? 15. Jadi kita cari kombinasi 2 dari 15. Ingat rumus kombinasi adalah n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial dikali dengan r faktorial. Kalau kita masukkan ke persamaan jadi 15 faktorial dibagi dengan 15 dikurangi 2 faktorial dikali dengan R faktorialnya kan 2. Oke. Jadi 15 faktorial dibagi dengan 13 faktorial dikali dengan 2 faktorial bisa kita ubah seperti ini. Dibagi dengan 13 faktorial dikali dengan 2. Oke. Jadi kita hilangkan. Sisanya adalah 15 dikali 14 dibagi dengan 2 kali 1. Hasilnya adalah 15 kali 7. Jawabannya adalah 105. Oke, jadi jawaban nomor 181 adalah yang B. Oke teman-teman, lanjut ke nomor 182. Oke. Pada suatu kota, 90% penduduknya dapat mencapai usia 50 dan 75% dapat mencapai 60 tahun. Bila jumlah penduduk kotanya 50.000, maka banyak penduduk kota itu yang meninggal pada usia antara 50 dan 60. Jadi kita tentukan dulu usia 50-nya berapa gitu kan ya. Jadi nomor 182 yang dapat mencapai usia 50 tahun kan 90% ya. Jadi 90% dikali dengan jumlah penduduk jadi 90 per 100 dikali dengan 50.000. Hilangkan. Jadi tinggal 90 dikali 500 adalah 45.000 penduduk. Kemudian yang dapat mencapai usia 60 tahun adalah 75%. Jadi 60 tahun adalah 75% dikali jumlah penduduk. Jadi 75 per 100 dikali dengan 50.000. Kita hilangkan. Jadi tinggal 75 dikali 500 hasilnya adalah 37.500 atau 37.500. Karena yang diminta adalah banyak penduduk di kota itu yang meninggal pada usia 50 sampai 60 tahun adalah, jadi tinggal kita kurangkan saja ya. Ini kan yang dapat bertahan hidup 50 sampai 50 tahun, ini kan sampai 60 tahun. Jadi 45.000 dikurangi dengan 37.500 hasilnya adalah 7.500 penduduk. Oke. Jadi yang meninggal adalah sekitar 7.500 penduduk begitu. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Bila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.